Shalom, selamat beribadah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari waktunya kita beribadah, dan kita sedang beribadah dan kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita akan baca di Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bicarakan tentang roh dari atas. Apa itu roh dari atas? Ini ayat 15 katakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ini sedang berbicara tentang Roh Kudus, dan kebetulan sekali hari ini adalah kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana dicurahkan Roh Kudus pada waktu itu setelah kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang percaya di Kisah Para Rasul pasal 2 itu berdampak bagi mereka yang menerima Roh Kudus. Ya, jadi kalau di ayat 15 katakan, sampai dicurahkan pada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus ternyata mereka diubahkan oleh Tuhan, dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan seseorang itu berdampak sekali untuk pembaharuan dari orang itu. Apa yang dilakukan Roh Kudus bagi orang itu, perubahan apa yang terjadi pada orang yang menerima Roh Kudus itu, kita lihat. Satu, perubahan yang terjadi dari orang yang menerima Roh Kudus. Satu, di ayat 15 pasal ya, dari ayat 15 dari pasal 32 kitab Yesaya dikatakan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Satu dikatakan padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kita membayangkan tempat padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang gersang, tempat yang tandus, kekurangan air dan tidak subur. Dan ini menggambarkan orang-orang yang ada di padang gurun adalah orang-orang yang menderita, orang-orang yang tidak mengalami kebahagiaan, orang-orang yang mengalami penderitaan. Mungkin mereka merasa dikucilkan, mungkin mereka merasa tidak berarti. Tapi orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus itu akan mengalami perubahan. Mereka akan menjadi kebun buah-buahan. Kita bayangkan juga dengan kebun buah-buahan. Ya, kebun buah-buahan ini berarti sesuatu atau suatu tempat di mana orang banyak menginginkan. Satu tempat di mana tanah yang subur, tanah yang memberi kehidupan. Ya, tempat yang memberi kehidupan, memberikan kehidupan bagi makhluk-makhluk yang lain, bagi kehidupan yang lain. Mungkin di sana akan banyak burung yang hadir, mungkin di sana akan banyak orang yang hadir ke sana untuk menikmati buah itu. Jadi orang yang menerima Roh Kudus, mereka akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka akan ditunggu-tunggu bagi orang yang ada di sekelilingnya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari biarkan kita terus dikuasai oleh Roh Kudus, karena itu akan berdampak baik bagi diri kita. Yang kedua, kalau orang yang dikuasai Roh Kudus, maka
Roh Kudus itu memiliki peranan penting bagi orang itu. Yang kedua yaitu akan terus ada dalam kebenaran, ya, hidup benar. Di ayat selanjutnya, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Kalau kita dikuasai Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan memimpin kita untuk kita ini belajar hidup benar. Dengan apa? Dengan kita akan selalu rindu firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus, mereka akan dipimpin Roh Kudus untuk mereka ini belajar tentang firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita ini menerima kuasa Roh Kudus hari-hari ini, maka kita ini akan dipimpin dalam kebenaran. Dengan apa? Dengan kita ini haus akan firman Tuhan. Kalau kita nggak menerima firman Tuhan, sehari saja kita rasanya pengen firman Tuhan. Firman Tuhan bisa kita nikmati dengan kita memiliki Alkitab kita. Ya, kalau Bapak Ibu saudara nggak punya Alkitab, kalau saudara handphonenya nggak ada Alkitabnya, maka mulailah kita download Alkitab elektronik. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita menerima Roh Kudus ini dengan lapang hati, dan bila Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita, maka kita ini akan menjadi pohon buah-buahan, dan dalam pohon buah-buahan itu ada kebenaran. Kita akan selalu belajar hidup benar, yaitu kita akan rindu firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita ini menerima Roh Kudus, yaitu setelah kita ini dipimpin oleh Roh dan kita ini rindu akan kebenaran firman Tuhan, maka dalam kebenaran akan ada damai sejahtera. Kita akan diberikan damai sejahtera. Roh Kudus itu pasti dia akan memimpin kita dalam kebenaran, seperti Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus pasti akan membawa kita dalam kebenaran. Dia akan memimpin hidup kita, hidup benar. Dan dalam kebenaran itu dikatakan bahwa akan ada damai sejahtera. Yesaya pasal 32 tadi, ayat yang ke-17 di sana dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang ketiga, kita akan hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan membawa kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, damai sejahtera adalah yang dinantikan oleh semua orang. Semua orang di dunia pengen hidup damai sejahtera. Dan hari ini dijanjikan kepada kita, kalau kita hidup benar, kalau kita belajar hidup benar, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera itu. Damai sejahtera adalah buah roh. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menerima damai sejahtera itu. Di Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari jadikan hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita ini hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu menghasilkan damai sejahtera, ketenangan,
bagi hidup kita. Dan Bapak Ibu selaku yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan itu menjanjikan kita ini hidup damai sejahtera. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka satu, kita akan dirubahkan dari yang tadinya kita ini hidup di padang gurun, hidup menderita, hidup mungkin kita ini nggak ada artinya, merasa nggak ada artinya, dan kita ini dikucilkan, kita ini merasa dibuang, kita ini merasa hidup dalam penderitaan. Maka kita akan mengalami perubahan dalam diri kita. Kita akan dibawa menjadi kebun buah-buahan, di mana kita ini akan diubahkan. Ya, kita akan memiliki semangat yang baru. Kita akan menjadi orang yang ditunggu-tunggu bagi sekeliling kita. Mereka ingin menikmati buah dari kehidupan kita, dan kita bisa menjadi buah. Bahkan kita bisa berlimpah. Yang tadinya kebun buah-buahan, bahkan dikatakan di padang gurun itu kita akan menjadi hutan buah-buahan. Ya, kita akan menjadi hutan, dipandang sebagai hutan. Artinya kita akan dipandang sebagai tempat perlindungan bagi semua yang hidup di sekelilingnya. Kita akan menjadi tempat perteduhan bagi kehidupan sekelilingnya. Kemudian orang yang dipimpin Roh Kudus itu, dia akan dipimpin dalam kebenaran. Di situ akan selalu ada kebenaran, karena mereka akan terus bergaul karib dengan Tuhan. Mereka akan terus bergaul karib dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi sumber kebenaran. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus, mereka akan dibawa dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan membawa kita sampai masa depan kita. Ya, akan memberitakan tentang masa depan kita. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, dan saya percaya saudara akan terberkati oleh kehadiran Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan saudara, dan saudara akan mengalami perubahan yang luar biasa, karena saudara sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus yang dulunya merasa nggak berarti, yang dulunya kayak Petrus, seperti Petrus, dulunya dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tapi setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, Rasul Petrus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul, yang pasal 2, pasal 8, dan seterusnya. Bukan Petrus saja, Filipus yang dulunya itu nggak pernah muncul di Injil, baik di Matius, Markus, Lukas, Yahya, atau Yohanes, yang dulunya nggak ada hal-hal yang spektakuler, ya, yang muncul di sana. Tapi setelah terima Roh Kudus, Filipus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bahkan Filipus pernah menobatkan sida-sida dari Ethiopia, dan setelah dia membaptis sida-sida Ethiopia, Filipus pernah dibawa oleh roh Tuhan dan hilang saat itu, dan sampai ke Asdod, dan dia melayani orang-orang yang ada di sana. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 8, mereka sampai berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan Injil kebenaran itu ke Samaria, dan menobatkan orang-orang yang ada di Samaria. Jadi mari kita mengalami perubahan ini dengan kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau saudara hari ini belum dipimpin Roh Kudus, mari minta kepada Tuhan, hadirkan Roh Kudus dalam kehidupan saudara, dan saya percaya saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat-Mu sudah turun atas kami, atas firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan. Mari Tuhan memberkati orang-orang yang sudah bersedia mendengarkan firman-Mu hari ini, dan mari Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupannya, sehingga mereka ini boleh dipenuhi dengan kuasa-Mu, dan mereka boleh diubahkan oleh karena Roh Kudus yang memimpin kehidupannya. Mereka akan menjadi kebun buah-buahan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Orang-orang yang di sekelilingnya akan menantikan kehadiran mereka. Dan Tuhan, mari Tuhan,
Engkau yang akan memberkati mereka sehingga mereka ini dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan, dan mereka akan mengalami hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam kebenaran itu akan berdampak bagi kehidupannya dan akan mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan keamanan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami pantas dan cakap menanggung segala perkara, dan kami boleh mengalahkan segala sesuatu yang membuat kami ini tawar hati, takut, gelisah. Dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melangkah dengan kuat, dengan gagah, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, mari Engkau berkati kami hari ini Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kehadiran-Mu, dan dengan berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati orang-orang yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang sudah meluangkan untuk mereka beribadah, memuji, menyembah Engkau. Dan Tuhan, mari Tuhan Ku berkati mereka seperti Engkau memberkati Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Bila berkat yang sama boleh kami terima hari ini, di mana Engkau akan mengangkat kami naik dan bukan turun, Engkau akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Dan oleh karena keberkatan yang daripada-Mu Tuhan, kami boleh memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan berikan Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.